Halo anak-anak, Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Wawan Setiawan. Pada video kali ini, kita akan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa monumental setelah Buddha parinibbana. Dalam hal ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan peristiwa pembagian relik Sang Buddha. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami peristiwa monumental setelah Sang Buddha parinibbana, serta dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh utama yang terlibat pada peristiwa monumental setelah Sang Buddha parinibbana. Anak-anak, sudah tahukah kalian tentang peristiwa pembagian relik Sang Buddha dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Mari kita cari tahu jawabannya dengan belajar bersama saya, Bapak Wawan Setiawan, dengan menonton video ini. Namo Buddhaya. Nah, anak-anak, sudah siapkah untuk belajar? Kalau sudah, kita mulai ya. Oke? Peristiwa pembagian relik Buddha Sakyamuni. Anak-anak, tahukah kalian setelah Sang Buddha Sakyamuni parinibbana, ini meninggalkan jejak yang sangat mendalam di dalam sejarah agama Buddha? Apakah ada yang tahu di mana Buddha Sakyamuni parinibbana? Yang tahu nggak? Oke, Buddha Sakyamuni parinibbana yaitu di Kusinara. Ingat-ingat ya, anak-anak, ada peristiwa yang sangat penting setelah Buddha Sakyamuni mencapai parinibbana. Apakah ada yang tahu apa peristiwa tersebut? Nah, peristiwa tersebut adalah pembagian relik-relik dari tubuh Sang Buddha Sakyamuni. Relik dari Buddha Sakyamuni itu dijaga ketat dan dihormati oleh para pengikutnya. Kenapa? Karena ini adalah simbol dari kebijaksanaan beliau. Oke, anak-anak, paham sampai di sini? Kalau paham, kita lanjutkan. Kremasi Buddha Sakyamuni. Anak-anak, proses kremasi dari Buddha Sakyamuni dilakukan dengan penuh penghormatan. Tubuh beliau dibungkus dengan kain linen berlapis-lapis, kemudian dimasukkan ke dalam peti emas. Setelah dimasukkan ke dalam peti emas, dimasukkan lagi ke dalam peti yang terbuat dari kayu cendana. Setelah itu barulah dikremasi atau dibakar. Sebegitu sakralnya ya proses kremasi dari Sang Buddha Sakyamuni. Kemudian anak-anak, proses kremasi ini dilakukan selama beberapa hari dan dihadiri oleh para pengikutnya beserta para petinggi dan penguasa kerajaan. Wah, luar biasa ya. Nah, anak-anak, tidak cukup sampai di sini. Masih ada peristiwa penting yang harus kita ketahui. Apa itu? Yaitu pembagian relik Sang Buddha. Nah, anak-anak, setelah proses kremasi selesai, ternyata terjadi perselisihan antara pengikut Buddha dan penguasa-penguasa kerajaan. Terdapat 8 kelompok yang mempermasalahkan ini. Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, silahkan diperhatikan. Yang pertama, Ajata I dari kerajaan Magadha. 2. Suku Licawi dari Wesali. 3. Suku Sakya dari Kapilawastu. 4. Suku Bulis dari Alakapa. 5. Suku Kolia dari Ramagama. 6.
Brahmana Wetadipa. 7. Kerajaan Mala dari Pawa. Dan 8. Kerajaan Mala dari Kusinara. Nah, inilah 8 kelompok yang memperselisihkan tentang relik Sang Buddha. Kemudian, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata, ada seorang Brahmana bernama Dona. Dia punya pemikiran yang bijaksana. Bagaimana kalau relik Sang Buddha ini kita bagi menjadi 8 kelompok dengan bagian yang sama? Ternyata, usulan ini disetujui oleh pihak-pihak tersebut. Usulan ini diterima, kemudian dibagilah relik Sang Buddha menjadi 8 kelompok. Oke, sudah paham ya? Jelas ya materinya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan materinya. Oke, simak baik-baik. Stupa dan penghormatan relik. Anak-anak, tahukah kalian apa itu stupa? Ayo, tahu nggak? Ayo. Tahu ya? Tahu nggak? Kalau nggak tahu, perhatikan. Stupa adalah sebuah bangunan atau struktur bangunan yang berbentuk kubah yang digunakan untuk menyimpan relik Sang Buddha ataupun relik orang-orang suci. Pernah ya lihat stupa ya? Kalau anak-anak pergi ke Candi Borobudur, itulah stupa-stupa seperti itu. Biasanya di wihara-wihara juga ada stupanya. Oke, pasti tahu. Nah, ini ada beberapa stupa yang terkenal yang dipercaya sebagai tempat penyimpanan relik Sang Buddha Sakyamuni. Ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak stupa mana saja? Oke, perhatikan dengan baik. Yang pertama, stupa di Rajagaha. 2. Stupa di Wesali. 3. Stupa di Kapilawastu. 4. Stupa di Alakapa. 5. Stupa di Ramagama. 6. Stupa di Pawa. 7. Stupa di Kusinara. Nah, anak-anak, inilah stupa-stupa yang dipercaya dan diyakini umat Buddha sebagai tempat menyimpan relik-relik Sang Buddha. Nah, karena stupa ini dipercaya sebagai tempat menyimpan relik Sang Buddha, maka stupa-stupa ini menjadi tempat berziarah para umat Buddha dan merupakan simbol-simbol penyebaran agama Buddha ke berbagai penjuru dunia. Anak-anak, penghormatan relik Buddha ini mencerminkan rasa hormat dan pengabdian para pengikut Buddha beserta ajaran-ajarannya. Oke, paham sampai di sini? Paham. Harus paham dan pasti paham. Oke, anak-anak, kalau sudah paham, masih ada materi yang harus kita ketahui. Apa itu? Yaitu tokoh-tokoh utama yang terlibat di dalam peristiwa monumental Sang Buddha Parinibbana. Siapa tokoh-tokoh tersebut? Silahkan perhatikan dengan baik. Tokoh-tokoh tersebut yang pertama adalah Upali, yang kedua Ananda, yang ketiga Mahakasapa, yang keempat Raja Ajata I, yang kelima Sariputta, yang keenam Moggallana, dan yang ketujuh Kumara Lata. Oke anak-anak, inilah tokoh-tokoh utama yang terlibat di dalam peristiwa monumental Sang Buddha Sakyamuni Parinibbana. Oke, tokoh-tokoh ini pasti punya peran penting. Tokoh-tokoh ini pasti ada perannya di dalam peristiwa ini. Nah, peran tokoh-tokoh ini akan kita bahas di dalam materi selanjutnya. Oke ya? Oke, paham? Harus paham. Baiklah anak-anak. Apakah kalian sudah bisa memahami materi ini dengan baik? Jika belum, kalian bisa menonton video ini kembali dan membaca materi-materi yang ada di dalam portal belajarbuddha.id. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis-kuisnya ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sapi Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.